Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 3 Desember 2025. Topan di Tuah memicu banjir besar dan longsor di Sri Lanka, merendam fasilitas publik dan memutus akses penting. Lebih dari 275.000 anak terdampak dari total 1,4 juta korban. Selanjutnya, Indonesia dan Belanda menyepakati pemulangan 2 warga Belanda terpidana narkoba, termasuk seorang terpidana mati. Topan di Tuah memicu banjir besar dan longsor di sejumlah wilayah Sri Lanka, menyebabkan kerusakan fasilitas vital dan menjerumuskan jutaan warga dalam kondisi darurat. Dari total 1,4 juta warga terdampak, lebih dari 275.000 diantaranya merupakan anak-anak. Rusaknya akses transportasi dan jaringan komunikasi membuat angka korban diperkirakan lebih besar daripada data resmi sementara. Rumah Sakit Umum Gampaha turut terendam, merusak ruang perawatan dan peralatan medis. Sejumlah warga terlihat menyeberangi genangan banjir berarus deras untuk mencari tempat lebih aman. Jalan, permukiman hingga fasilitas publik terendam, sementara batas tanah dan jalur kendaraan nyaris tak terlihat. Transportasi umum dialihfungsikan menjadi sarana evakuasi, membawa keluarga dan anak-anak menjauh dari titik berbahaya. Di area pegunungan Utuwan Kanda, longsor besar memutus jalur utama Kolombo Kandi. Di Kelani River, desa-desa terendam sepenuhnya membuat rumah, sekolah, dan kuil tak lagi tampak, sementara perahu penyelamat digunakan untuk memindahkan penduduk ke dataran tinggi. UNICEF meningkatkan operasi darurat ke wilayah paling terdampak. Bantuan berupa air minum bersih, kebutuhan nutrisi, dukungan psikososial, serta paket pendidikan darurat disalurkan untuk membantu keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan fasilitas dasar. Pemerintah Indonesia menyetujui pemulangan 2 narapidana narkoba asal Belanda. Salah satu narapidana merupakan terpidana mati, sementara satu lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra mengatakan pemulangan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Langkah tersebut dilakukan setelah pihak Belanda mengajukan permohonan resmi agar warganya dipindahkan dan dapat menjalani sisa hukuman lebih dekat dengan keluarga. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen, menyambut positif keputusan tersebut, menekankan bahwa proses pemulangan dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Kedua narapidana disebut mengalami kondisi kesehatan buruk sehingga dipandang lebih layak mendapat pendampingan keluarga di negara asalnya. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga telah memulangkan beberapa narapidana asing. Jadi sesudah ditandatangani ini, insya Allah akan segera dilakukan pemindahan ke luar negeri dan segera akan dilakukan dalam waktu yang singkat ini. Jadi insya Allah nanti tanggal 8 Desember tahun 2025 ini, keduanya akan diterbangkan ke Belanda. We are again very grateful for this. Very grateful that Indonesia allows these 2 Dutch detainees to be closer to their families, and we ask this for humanitarian reasons, which the Minister already pointed out. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.